action. UTA, 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 ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di Dead Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Dan saya Grace. Dan akhirnya kita tiba waktunya untuk mereview One Piece film Red. Red. Film One Piece terpanas yang pernah ada sejauh ini ya. Iya nih. Sejak dirilis 6 Agustus di Jepang, itu Wow. katanya Sudah riset ya? Iya. Sudah menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan. Ya, sampai 800 M loh. Sekilas Gila. aku baca sih udah masuk top 10 film di Jepang. Betul sekali. Sepanjang masa kayaknya. Iya Masuk nih, top 10. luar biasa ya. Padahal baru Dan di Indonesia ya sudah meraih 1 juta penonton. 1 juta penonton. Ini masih sedikit di bawah dari Doraemon katanya. Oh, Doraemon Stand By Me. Stand By Me. Yang waktu itu aku nonton juga sampai mewek-mewek nangis. Aku Soalnya belum aku nonton, pencinta Doraemon, guys. Mungkin kalau One Piece masih tayang 1-2 minggu lagi ya mungkin bisa menyalip. Bisa. Oke, jadi kita mau sharing gimana menurut kita film One Piece film Red ini. Betul sekali. Yang tokoh utamanya sudah Uta. iya kita sebut tadi di awal. Fun fact juga, Uta itu ternyata artinya kalau dalam bahasa Jepang adalah lagu. Oh gitu. Makanya dia itu ya, apa kemampuannya tuh lewat lagu-lagu gitu ya. Sebuah kebetulan bukan? Namanya Uta, buahnya Uta Utanomi. Ya, itu dari Pengarangnya. Ya Nah, sekalian lah. juga. Ya jadi pas kita nonton, nih cerita dulu ya pas kita nonton. Hari apa ya kemarin? Weekday. Ya Selasa kita nonton itu, kita mau beli, kok cuman ada 2 orang yang nonton. Sama kita 4. Terus kita mikir, wah sepi amat nih. Terus pas kita balik, kan kita makan dulu, jalan dulu. Ternyata nggak hanya 4 orang, guys. Ternyata lumayan, setengah ada lah ya. Cukup. Ternyata rame juga. Lebih ekspektasi. Ini awalnya di Indonesia kan nggak masuk ke XS1 ya. Oh iya, yang pertama cuma masuk di Cinepolis sama CGV. Ya CGV. Tapi setelah jalan berapa minggu baru akhirnya dibuka di XX1. Oh enggak, bukan berapa minggu. Oh berapa hari? H-1 baru ternyata XX1 announce kalau di XX1 tayang juga. Oh. Jadi mepet. Ngasih tahu ya. Iya. Tapi tayangnya kurang lebih hampir sama. Di beberapa kota gede mungkin belum ada ya CGV sama. Iya, lebih terbatas dibanding XX1. Iya, mesti XX1 tuh ambil peluangnya itu. Dan ini kalau kalian dengarkan ini masih ada di bioskop, sebaiknya segera nonton. Karena takutnya ini semakin lama kan semakin banyak film baru nanti ketumpuk. Bagi yang suka, tapi biasanya bagi yang pencinta One Piece ya, pasti ini sudah menonton. Tapi ini cocoknya untuk yang pencinta One Piece. Kalau orang yang sama sekali nggak tahu, iki sopo, iki opo. Malah kasihan ya. Dia iya, nonton sama kesulitan. temennya diganggu ini siapa. Harus cerita dari awal. Jadi tepat banget pada 2 minggu lalu aku sudah mulai nonton One Piece ya. Jadi nonton ini tuh nggak terlalu kaget lah. Ya udah ngerti dikit-dikit. Meskipun sih nanya-nanya. Iya, soalnya banyak karakter yang belum tahu juga. Iya, karakter yang ya aku belum tonton di animenya, series animenya itu banyak. Ya oke. Kita ini aja ya, rentet dari awal. Oke. Terus kira-kira ceritanya menurut kita gimana? Kalau dari awal itu kan ceritanya mereka nonton konser nih, Kru Topi Jerami. Lokasinya sudah di tempat konsernya Uta ini ya. Iya, pulau konser itu. Namanya apa? Ingat nggak? Eligia ya. Something like that. Jadi satu pulau yang sejarahnya memang itu pulau musik. Pulau musik. Yang legendaris. Nah, tapi itu nanti faktanya terkuak dari tengah ke belakang. Nah, di awal itu intinya Uta ini tiba-tiba diserang perompak toh. Terus diselamatkan sama Luffy. Ternyata Luffy, loh kan kamu Uta anaknya Shanks. Ya itu. Terus sampai di situ
Itu siapa yang itu jelasin? Yang pertama bajak laut yang mau nangkap dia itu siapa? Soalnya kan ada beberapa tuh bajak laut. Ya, ada banyak. Oh. Ya pokoknya awal-awal itu ada bajak laut jellyfish. Oh, Itu ya itu aku. karakter gak penting sih. Di canonnya nggak ada. Hmm. Yang penting itu yang Oven sama Brule, anaknya Big Mom. Nah itu. Tapi itu anaknya Big Mom ya yang dikirim ya 2 orang itu dulu. Ya, cuman 2 itu. Hmm. Ya terus intinya mereka tarung, akhirnya kalah yang perompak-perompak. Tapi dengan cara yang lucu sih menurutku. Soalnya kayak mereka dinyanyiin sama Uta terus disangkutin di mana disangkutin. Ternyata, jadi perangnya lumayan colorful gitu di film ini. Iya, setiap nggak kayak biasa. Sedikit-sedikit lagu. Kayak Saiful Jamil. Kalau pecinta ini pasti suka apa? Pencinta lagu Jepang. Wibu-wibu yang banyak. Oh itu biasanya nonton bawa lightstick gitu. Si suka nonton ini. Terus setelah itu ternyata diketahui Uta nggak suka bajak laut. Iya ternyata. Dan mereka ingin menahan Luffy supaya nggak pergi dari situ. Dan ternyata terkuak Uta adalah musuhnya. Musuh utama di film ini tuh ternyata malah Uta. Ya. Karena dia tuh kan dia waktu kecil ya kayak denger berita-berita kalau keluarga tuh pada kehilangan keluarga karena bajak laut lah. Dia tuh jadinya mau menciptakan satu dunia era yang baru damai di mana tidak ada lagi bajak laut supaya menurut dia biar damai aja hidupnya orang-orang itu. Ya. Dia berpikirnya seperti itu. Jadi lewat lagu-lagu dan era yang dia ciptakan bisa buat orang-orang itu jauh lebih aman, damai gitu. Tapi ternyata ada masa lalu yang plot twist. Tapi mungkin kita nanti baru ke situ. Untuk di saat ini ternyata Uta kekuatannya membuat ilusi ya. Kayak gitu. Dunia. Jadi lewat nyanyiannya ya. Dunia ilusi. Itu kita baru sadar setelah tengah-tengah tuh ya. Iya, tengah-tengah juga baru sadar. Intinya semua SHP tertangkap. Sisa Luffy kabur sama ketemu Barto sama Lau. Barto Romeo ya. Sama Beppo. Nah, ya itu juga aku bingung sopo mana iki. Ya Barto si manusia. Cuma tahu nek Lau tuh punya boneka lucu macam beruang putih itu. Ya, pas ketemu sama bapak-bapak itu, dijelasin apa, terus tiba-tiba lagunya keluar. Maaf. Sampai 3 kali. Bapak-bapak siapa? Namanya inget enggak? Gak inget. Kamu inget enggak bapak-bapak? Bapaknya Uta lah pokoknya apa? Gurunya. Mentor. Siapa ya lupa? Ya situlah. Ini nggak terlalu penting sih, jadi nggak apa. Loh, iya penting loh. Waktu itu kan, terus kan. Aku juga sempat mikir, jangan-jangan orang ini tokoh penjahat sebenarnya. Padahal nggak juga. Itu plot twist yang dimasukkan di film ini. Yuk. Terus habis itu mereka menguak misteri. Nah itu, kita langsung ke backstory aja. Ternyata di masa kecil Luffy, Uta itu udah kenal sama Luffy emang. Uta itu anaknya Shanks, yang ternyata bukan anak kandung sebenarnya. Iya, anak ditemukan di kapal dalam peti. Sama seperti Shanks ya. Dulu ditemukan juga. Nah itu ternyata Uta adalah anak-anak yang dibawa sama Shanks dan krunya sampai gede, sampai remaja. Ke pulaunya Luffy kan, terus akhirnya dia kenal lah sama Luffy. Setelah dari sana, Shanks ngajak si Uta jalan-jalan, berlayar, sampai suatu hari si Uta ketinggalan. Loh, bukan ketinggalan, tapi ditinggal. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya Uta ditinggal di pulau Elegia, yang dimana itu adalah mengasah kemampuan Uta bernyanyi ya. Karena Uta suka bernyanyi dan bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Nah dari situ kita tahu masa lalunya ternyata seperti itu. Dan kita mikir, wah ini Shanks ini adalah bajak laut yang jahat. Iya. Teori-teori Shanks jahat ternyata benar. Wah. Sebelum akhir. Anaknya. Iya.
Terus setelah kita tahu backstory-nya Uta, sampai mana ya? Yang di itu kita juga tahu kalau ternyata dunia itu ilusi. Dunia yang sedang ditempati Luffy dan kawan-kawan itu ilusi. Di dunia nyata, Uta di pulau itu ternyata sepi pulaunya. Sudah kayak orang-orang jadi zombie. Iya. Dikendalikan. Tidur. Ya tidur. Tapi saat dibutuhkan bisa dibangunkan jadi zombie. Nah setelah itu kan di dunia nyata diserang sama marinir. Angkatan laut yang mau menyelamatkan. Siapa aja itu? Kizaru Fujitora. Momonga. Itu aku juga nggak kenal semua. Kizaru tahu sih. Ya Kizaru cukup sering banyak di movie ya. Muncul terus Kizaru. Ya itu intinya mereka lawan Uta, tapi kalah juga ya karena lawan penduduk sipil yang jadi zombie itu mereka nggak bisa berbuat, maksudnya nggak bisa ngelukai kan ya, awalnya sampai ada marinir lain serang saja. Gitu. Terus sementara itu di dunia paralel, dunia ilusi, para topi jerami mulai bebas, terus mereka mau nyari petunjuk untuk menghentikan Uta. Terus ada juga yang lucu ini, Thousand Sunny jadi kecil. Iya. Itu kayak makhluk, ya kayak peliharaan, kayak chopper gitu. Ya itu lucunya itu dipakai jadi maskot baru. Beppo kecil, Thousand Sunny kecil, Blueno kecil. Satu lagi siapa ya? 3 tok ya kayak. Blueno tuh yang hijau itu. Yang baju hijau, yang kepalanya banteng. 3 itu. Ya itu jadi kayak maskot baru. Banyak yang orang-orang kan menurut orang-orang Blueno kan ya karakter biasa aja. Gara-gara di movie Red jadi suka Blueno. Iya. Membantu terus lucu. Ya itu sih. Banyak apa? Tokoh-tokoh yang baru. Jadi kayak film ini tuh kayak kumpulan ya tokoh-tokoh dari mana? Tokoh-tokoh One Piece kumpul di satu tempat untuk memuaskan para penggemar One Piece. Betul sekali. Jadi kalau orang baru yang nonton ya bingung ini siapa. Fan service gitu. Ya fan service istilahnya. Ya. Kalau suka One Piece, wah ada iki. Wah keren iki. Betul, mestinya kayak secara ceritanya tuh ya. Menurutku ceritanya juga agak ini loh kayak lompat-lompat. Iya, lompat-lompat itu bikin orang yang penggemar One Piece pun bingung juga sih sebenarnya. Ya, gitu maksudnya. Kayak, kok bisa gini sih tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Ceritanya kurang kayak secara plot kurang bagus. Gitu loh. Iya, tapi Umi karena sajian, ada ini gitu kayak. Iya, nilai jualnya itu soalnya. Disampingkan, jadi terus kita lihat tokoh-tokoh yang jarang kita lihat kalau di manga. Iya, yang lama nggak keluar, iki muncul lagi. Ya. Gitu. Oke, terus ada satu pertanyaan nih aku. Film biasanya kalau film di bioskop gitu, One Piece ini tuh ada hubungannya nggak sih sama alur cerita? Enggak ada. Atau animenya? Jadi kalau film itu dibikin ya emang untuk fan service saja. Jadi tidak ada kaitan dengan cerita utamanya. Iya. Anggapannya filler lah. Jadi di film tuh nggak mungkin ada moro-moro ada tokoh yang nggak ada di animenya, nggak mungkin ya? Mungkin ada. Uta kan khusus film, tokoh khusus film. Oh iya. Cuma kalau film One Piece, dia sengaja muncul karakter-karakter yang di cerita asli belum ketemu nih. Misal sama Kobe ketemu lagi, sama Blueno ketemu lagi, itu sebelumnya sebenarnya enggak. Cuman karena untuk fan service, ayo kita munculkan ini. Ya jadi bisa dibilang ini pokoknya cerita suka-suka sing bikin lah. Pokoknya karakter One Piece gitu intinya. Tapi enggak mengefek ke cerita utamanya. Jadi kalau film ini enggak ada pun ya cerita utamanya tetap jalan seperti biasa. Ya. Jadi bisa dibilang filler tapi dengan gaya. Kalau filler kan masih harus mengikuti supaya enggak melenceng jauh toh. Cuman diisi tengah-tengah. Kalau ini filler tapi ayo kita masukkan ini. Kabeh dilebokno. Biar pesta semua.
Oke, back to laptop. Ya, jadi sampai akhirnya mereka menguak ini cara untuk mengalahkan Uta gimana. Harus diserang dari dua sisi, yaitu dari sisi realita dan sisi ilusi. Tim topi jerami dari tim topi jerami dari dunia ilusi dan kawan-kawan dari dunia ilusi. Di dunia realitas, siapa yang bisa membantu kita? Nah, Deng. Nah ini. Dan sepanjang film itu ya sebenarnya cukup membosankan ya. Soalnya ya ceritanya plotnya yang sulit untuk masuk itu kayak agak maksa toh. Tapi menuju ke akhir-akhir. Nah ini yang kita nantikan, ini yang penting. Dimana judul ini keluar Red. Iya, Red itu Shanks. Nah ternyata di dunia realita yang akan melawan Uta adalah Shanks. Tapi sebelum itu kan Utane jadi lepas kendali itu toh, terus akhirnya memunculkan monster satu itu. monster. Aku lupa namanya. Todd Musica. Oh inget. Ya Todd Musica. Itu kayak. Tapi kok namanya kurang enak ya? Todd. Todd Musica. Todd Musica bener kok. Iya bener. Cuman kalau di Indonesia loh, Todd kan kayak. Ya, itu tuh kayak monster musik. Monster musik. Oke, gak paham konsep monster itu mau ngapain, menguasai dunia atau apa gitu. Iya sih. Pokoknya jahat lah dan harus dikalahkan. Jadi Uta tuh kayak dikuasai sepenuhnya sampai dia sudah nggak kenal siapa-siapa, jadi nggak bisa dihentikan ya. Satu-satunya cara ya itu harus si Todd Musica tuh harus diperangi lah. Iya. Gitu ya. Dan itu akhirnya muncul Shanks dengan krunya. Dan yang uniknya krunya Shanks itu sempat dimention kayak di databook itu kayak atau di SBS. Nama krunya Shanks siapa aja? Ada nama-namanya. Yang terkenal kan Beckman, Yasop, sama yang gendut itu. Yang lain ada namanya juga, cuman kita nggak tahu. Nah di sini aku baru tahu satu lagi fakta bahwa ada dokter yang namanya Hongo. Ya itu ternyata dokternya di kru Shanks. Nah, itu pertama-tama ya mereka masih bingung kok serang kok nggak bisa kalah, nggak ada sesuatu yang berarti, padahal udah pakai jurus yang hebat-hebat. Terus akhirnya nggak tahu ya batin apa sih kayak koneksi antara papa dan anak itu yang itu paling keren menurutku. Ya, keren Usopp sama Yasop karena kan krunya Shanks ada di dunia nyata, lalu Luffy kan semua di ilusi. Dunia ilusi ya. Nah, terus ada itu. Mind blown itu. Itu adegan puncaknya yang bikin aku bagus juga ternyata filmnya. Dan ada lagi itu toh yang kayak kru-krunya bajak lautnya Big Mom yang sebelumnya jahat. Katakuri. Ya, dia malah terus jadi satu bantuin supaya bisa Bolon ngalahin Todd Musica ini. Gitu. Ya, keren nih kok. Kolaborasi antar ilusi dan realita. Dan antar bajak laut ada marinir Kobe, Blueno, siapa lagi? Bajak laut Big Mom. Itu juga momen lucu. Sanji menyelamatkan Brule. Oh iya, karena Sanji gentleman nggak bisa menyelamatkan wanita. Ya itu keren juga. Ya padahal ya nggak wanita cantik juga sih, siapa? Brule. Kayak nenek. Dan akhirnya berhasil dikalahkan dengan jurus terakhir dari Luffy. Nggak tahu jurus apa. Dia sampai gear 2, gear 3, gear 4. Gear 5. Sampai gear 5. Iya, yang paling terakhir mek piro detik munculnya. Gear 5. Jadi warna putih itu loh. Yang cuma kayak satu kali tebas doang. Ya sebenarnya Shanks di sini juga enggak terlalu kelihatan kekuatannya apa ya. Pokoknya nebas-nebas aja gitu ya. Betul. Sama Haki kekuatannya. Oh iya ya, bisa itu. Ya pokoknya singkat cerita dengan kesatuan itu dari dunia ilusi sama dunia nyata kombinasi akhirnya Todd Musica ini dikalahkan. Uta sudah jadi kembali Uta manusia. Tapi sekarat. Nah, sekarang marinir ini yang kurang ajar. Angkatan laut masih aja mau nangkep. Ya. Nah, ayahnya nggak terima. Shanks langsung mengeluarkan mata setannya, Haki. Haki apa itu? Haki raja. Ada istilah Jepangnya cuman aku enggak. Itu yang gue tanya. Indonesianya gampang Haki raja.
apa ya? Ya pokoknya haki yang bisa ini kayak aura ini mengintimidasi. Oh, ya itu. Nah, di situ marinir bajal Marinir doang. Iya, marinir bener. Bener. Marinir yang anak buah tepar oh. semua. Yang lain sadar, ini saatnya mundur. Soalnya memang sebegitu kuatnya mungkin ya kayak mereka kayak gak bisa ngelawan Shang saat ini. Dan akhirnya Uta kayak mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang-orang supaya bisa keluar. Dia sudah kembali jadi manusia, tapi manusia yang dibuat tidur di dunia ilusi itu belum bangun. Ya, caranya adalah dengan Uta mengerahkan segenap sisa kekuatannya untuk membangkitkan orang-orang. Ya, sisa. Dan tapi akhirnya dia tiada. Kayaknya. Enggak disorot secara jelas ya. Cuman dibawa Shanks gitu ya. Terus ada peti gitu. Dan endingnya tuh juga rada ya gitu ya. Menurutku keren sih. Enggak, maksudnya yang Luffy itu kan memang tukang tidur. Ya habis dia perang kan capek, terus tidur, terus habis itu kayak ada interaksi sama Shanks gitu loh yang soalnya kan. Soalnya sejauh ini Shanks emang belum pernah muncul ketemu sama Luffy lagi. Jadi itu seakan-akan disimpan, nanti dulu, jangan ketemu dulu, tahan dulu. Iya. Menurutku itu endingnya oke sih. Tapi yang kita yang maksudnya yang belum paham soal itu kan kayak lu kok nggak ketemu. Mungkin kamu terlalu cepat untuk memahami yang ini. Pertemuan antara Shanks dan Luffy ini sakral. Jangan sampai terjadi dulu. Makanya dia keren juga sih dikolaborasikan antara dua dunia. Iya, biar gak ketemu. Iya. Ya itu aku mikirnya tapi keren gitu itu. Ya, Luffy ini nggak terus manggil apa piye, nggak mau ketemu gitu juga. Memang ya di set seperti itu ya. Wes kamu sana terus sini gitu ya. Karena mungkin Luffy merasa ya itu belum karena sampai impiannya. Nanti lewat di puncak baru dia akan ketemunya. Betul. Ya itu guys. Oke. Oh ya, ini yang mungkin ketinggalan plot twist-nya itu loh. Ternyata Shanks itu nggak ninggalin nanti ke itu. Ya ninggalin, cuman kan Uta mikirnya Shanks ini memporak-porandakan pulau itu. Padahal enggak, si Toad Musika itu malah Shanks yang menyelamatkan. Betul. Jadi waktu Uta masih kecil, dia kan ya suaranya memang bagus dan seluruh kota Elegia itu suka sama suaranya. Dan pengen supaya dia stay. Saking kayak excited untuk menyanyi, itu malah membangunkan kayak roh itu, monster. Tangga lagu yang bisa membangkitkan Toad Musika itu loh. Iya, tangga nada terlarang. Terus akhirnya dia nyanyikan lah, bangkitlah itu. Iya, dan akhirnya Toad Musika ini nggak bisa terkendali, satu pulau negara dihanguskan. Shanks yang berhasil menahan. Shanks yang berhasil menahan. Sampai tersisa 2 orang, yaitu Gordon. Gordon tadi namanya. Kita menemukan nama bapak kepala pulau itu. Yang kita pikir, ini penjahatnya ini. Ternyata enggak. Ternyata dia diminta Shanks untuk bohong ke Uta. Keren. Iya, Shanks ini. Satu lagi. Mungkin si yang bikin movie ini kan ada kerjasama sama Eiichiro Oda juga pengarangnya. Shanks emang kan dibuat kayak, ini bajak laut jahat nih. Ternyata endingnya enggak, ternyata Shanks itu baik. Ini untuk set up supaya nanti di ending One Piece kita nggak nyangka, nggak mungkin Shanks jadi jahat loh. Di filmnya loh baik. Padahal kan non canon. Betul. Ternyata Shanks bisa aja berjalan. Kamu yang mancing-mancing loh. The real plot twist. Iya tuh. Jadi menurut kalian gimana guys? Shanks itu baik atau jahat? Oke. Nah, sekarang dari 1 sampai 10 menurut kamu nilai One Piece Film Red ini berapa? Kemarin aku sempat nyebut ya. Pas kita habis nonton bilang 6,5. Habis setelah kita bercerita, setelah tak pikir-pikir 7. Ya, kalau aku ya karena kayak banyak tokoh-tokoh yang aku enggak tahu, terus aku lihat
dan mengesampingkan jalan ceritanya, menurutku ya ini 7,5. Oh, jadi lebih bagus dari aku. Oke, jadi emang One Piece Film Red bukan film yang cocok untuk orang yang belum tahu sama One Piece. Jangan. Terlalu berat. Iki sopo. Nanti malah mengganggu orang yang. Jadi kalau kalian mau nonton yang belum tahu One Piece sama sekali, kalian nonton dulu dari episode 1. Podcast kita ya. Ya, kalian bisa sambil dengerin podcast kita juga. Akhirnya pacarku nonton One Piece. Dan itu enggak lama loh. Dalam seminggu kamu sudah hampir 100 ya, bisa dibilang. Betul. Dan aku udah nggak sabar ini untuk dan mau. Itu pun tertahan-tahan. Iya. Kalau las ya seminggu 100, 1000, 10 minggu. Cuman 2 bulan bisa. Iya, makanya. Dan dia kerja kantoran loh, bukan yang di rumah doang. Iya, nyambi ya sambil kerja sambil nonton. Bener. Istirahat nonton. Tambah adegan favoritmu di film apa? Adegan favoritku di film. Kalau aku pas Usopp berkoneksi dengan Yasop. My man Usopp. Favoritku, mantap. Kalau aku apa ya? Nggak ada ya? Lalu, jadi sambil menunggu saya akan isi dengan kata-kata. Ya, keseluruhan sih nggak ada sing itu banget sih. Nggak ada yang sampai, keren banget gitu. Belum ada. Ada ya pertarungan itu aja. Pertarungan akhir itu juga cepet banget. Kayak cuma 5 menit toh gitu loh. Kayak 5 menit lah. Yo, bentar kok. Langsung kanan, serang, kiri, serang. Iya juga sih. Menang. Tapi menurutku justru adegan itu yang menyelamatkan seluruh film. Iya, ya itu toh ya mungkin yang itu. Cuma serangannya apa juga nggak terlalu jelas. Pokoknya suang. Karena Boy Shanks ya nggak tahu kekuatannya. Pokoknya tebas, tembak, apa-apa. Kayak kurang detail. Oke. Ya. Dan aku sebelum nonton itu sebenarnya sempat lihat-lihat orang komentar di FB kayak orang ini film atau nyanyi terus kuno. Iya, musikal. Jadi pas sebelum nonton itu aku sudah sangat menurunkan ekspektasiku. Jadi setelah nonton tidak buruk-buruk amat ternyata. Oke lah. Ya. Tapi ya itu tadi perlu dipahami kalau One Piece film itu ya untuk fan service penggemar One Piece aja. Untuk kita bersenang-senang. Yes. Dan menurutku ide untuk pakai konsep nyanyian-nyanyian cukup fresh sih. Karena sebelumnya ya udah ada yang ini kayak ide baru. Sesuatu yang baru lah. Sebelumnya belum pernah ya itu ya. Aku yang masih ketinggalan belum nonton film-filmnya One Piece yang lama nih, baru ini yang kedua. Nanti mungkin kalau One Piece sudah sampai episode 1000 terbaru nanti kita review film-film One Piece. Oh, maksudnya kita podcastnya kita. Ya, bisa juga. Jadi materi baru kan? Oke, jadi gimana menurut kalian One Piece Film Red? Boleh tulis di kolom komentar. Cuman Spotify belum tahu sih ada enggak sih sebenarnya. Share boleh. Atau di Instagram lah atau di YouTube. Dengerin kita cerita-cerita. Ya, dan jangan lupa support. Bisa like, follow, comment, subscribe, and everything. Share, sebarkan. Oke. See you on the next. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.